Bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa yang cerdas, berbagai pemikiran dan inovasi luar biasa banyak diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Sejarah dunia menyebutkan tokoh-tokoh Yahudi yang dikenal sepanjang masa berkat karya dan kecerdasan mereka dalam membuat inovasi, seperti Niels Bohr yang memenangkan hadiah Nobel, Albert Einstein seorang fisikawan yang brilian, Sigmund Freud orang yang mengembangkan teori psikoanalisis dalam psikologi, dan Bill Gates seorang ahli teknologi yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia, serta Mark Zuckerberg, pencipta Facebook. Tokoh-tokoh yang disebutkan di atas hanya mewakili sebagian kecil dari banyak orang Yahudi yang kecerdasannya telah membuat mereka diakui dunia. Banyak pertanyaan diajukan mengenai orang-orang Yahudi karena begitu banyak tokoh dunia yang sangat cerdas. Mengapa bangsa Yahudi begitu cerdas? Menurut penelitian, orang Yahudi memiliki pemikiran dialektis dan rasional. Dialektika adalah pendekatan penting untuk pembelajaran orang Yahudi. Orang Yahudi diajari untuk melihat sesuatu dari sudut yang berbeda dan mempertanyakan segala sesuatu, termasuk hukum, logika kerabian, bahkan sistem kepercayaan seseorang. Keterampilan analitik dan strategis yang dikembangkan baik dalam dialektika Yahudi maupun pemikiran kritis merupakan komponen penting dari tes IQ, dan hal itu sangatlah penting dalam karir di bidang hukum, akademisi, sains, serta teknik. Bangsa Yahudi memiliki kebiasaan bagi wanita yang sedang hamil. Kebiasaan tersebut adalah menyanyi dan bermain piano, menjadikan itu sebuah rutinitas. Selain itu, ternyata para suami juga membelikan buku matematika untuk istrinya dan mengerjakan soal bersama hingga istrinya melahirkan. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan ini, kecerdasan otak bayi yang belum lahir atau masih di dalam kandungan akan terlatih. Faktor lainnya yang membuat kebanyakan orang Yahudi menjadi orang yang cerdas adalah cara makan. Wanita Yahudi suka makan almond dan kurma dengan susu saat mereka hamil. Makanan utama mereka terdiri dari roti, ikan tanpa kepala, bersama dengan salad yang dicampur dengan almond dan kacang-kacangan lainnya. Selain itu, mereka mewajibkan dirinya sendiri untuk selalu minum pil minyak ikan secara rutin. Meskipun orang Yahudi senang makan ikan, mereka hanya memakan isinya saja. Selain itu, mereka tidak pernah menyajikan atau mengonsumsi ikan dan daging secara bersamaan. Sebaliknya, salad dan kacang-kacangan, terutama kacang almond, harus selalu ada. Orang Yahudi akan makan buah-buahan terlebih dahulu sebelum hidangan utama, yang merupakan ciri unik lainnya. Menurut mereka, mengonsumsi karbohidrat terlebih dahulu akan menyebabkan kantuk. Akibatnya, orang tersebut akan lemah dan kesulitan dalam memahami pelajaran di sekolah. Selain itu, orang Yahudi juga sangat menjaga kebersihan. Mereka akan selalu mencuci tangan, baik sebelum atau sesudah makan. Mereka tidak makan daging babi, dan itu akan mencegah dari trikinosis atau penyakit parasitik yang disebabkan oleh nematoda dari genus Trichinella. Dengan tingkat penyakit yang rendah, maka mental orang Yahudi juga akan semakin baik. Bangsa Yahudi anti merokok. Menurut mereka, merokok adalah suatu hal yang tabu. Jangan pernah merokok di rumah orang Yahudi jika kamu diundang ke suatu perjamuan, karena kamu akan diminta untuk segera pergi. Menurut penelitian, nikotin dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel utama di otak manusia. Selain itu, nikotin juga akan melekat pada gen seseorang. Sehingga, anak perokok akan mengalami cacat otak atau menjadi bodoh. Pada tahun 64 Masehi, Joshua ben Gamla, yang merupakan seorang imam besar, mengesahkan peraturan yang mewajibkan semua anak laki-laki, mulai usia 6 tahun untuk bersekolah. Dalam 100 tahun, orang Yahudi telah membangun etnis yang cerdas pertama dalam sejarah.
Taurat atau 5 buku pertama dari Alkitab Yahudi, dan Talmud atau rekaman diskusi para rabi secara intelektual. Hal tersebut sangatlah rumit dan canggih. Praktisi Yudaisme diwajibkan untuk belajar dan mempelajari secara mendetail hukum yang ekstensif serta ketat secara mental. Isi tematik dari bagian tulisan suci tidak sederhana atau literal, sebaliknya, dirancang untuk pemahaman pada berbagai tingkat abstrak dan metafora. Sebaliknya, penyembahan dalam monoteisme kuno menuntut keterampilan literasi yang signifikan karena tuntutan kognitif dari teks. Tradisi juga mempertahankan bahwa untuk memahami Talmud dibutuhkan studi 7 jam sehari selama 7 tahun. Anak-anak Yahudi telah diajari bermain piano dan biola sejak mereka masih kecil. Sejak usia muda, ini seperti kewajiban untuk sistem pendidikan mereka. Peneliti Yahudi menyatakan bahwa bermain musik dan memahami not-notnya dapat meningkatkan kecerdasan seseorang karena hentakan musik dapat merangsang otak. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika banyak juga pakar musik merupakan kaum Yahudi. Pelajaran matematika berbasis perniagaan dan sains akan diajarkan kepada siswa sekolah dasar Yahudi. Mereka juga diharuskan untuk berpartisipasi dalam olahraga di samping mata pelajaran ini. Berlari, memanah, dan menembak adalah 3 olahraga yang wajib diikuti oleh anak-anak Yahudi tersebut. Menembak dan memanah merupakan olahraga untuk melatih otak agar fokus. Selain itu, menembak juga merupakan latihan bela diri. Saat sekolah menengah dan perguruan tinggi, mereka akan lebih difokuskan untuk mendalami tentang sains. Mereka didorong untuk melakukan penelitian atau mengembangkan suatu produk. Apalagi jika subjek penelitian berkaitan dengan mesin, obat-obatan, atau senjata. Sekalipun proyek tersebut menghabiskan banyak biaya, idenya akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut pemaparan Dr. Stephen Carr, suatu keharusan bagi bangsa Yahudi untuk melahirkan keturunan yang cerdas. Cara berpikir seperti ini seharusnya juga diterapkan di bangsa kita, bangsa Indonesia, terutama bagi orang yang baru berkeluarga. Tentunya menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas bukan perkara yang bisa diselesaikan dalam waktu semalam, semuanya memerlukan proses. Untuk melakukan dan menjalani proses itu dibutuhkan suatu jurus yang ampuh, yang berdasarkan pengamatan dan pembelajaran. Belajar bisa datang dari sumber manapun, termasuk orang Yahudi. Walaupun banyak orang yang anti-Yahudi, tidak ada salahnya kita mempelajari sifat-sifat baik orang Yahudi agar kita bisa membesarkan anak-anak yang cerdas.